Doa lurus niat hadirin ridha Allah. Ta'awud diikuti sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina lal Islam wa mitna ala sunnah. Ya Allah, hidupkan di jalan Islam dan matikan di atas sunnahmu ya Allah. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibat da'wat. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barokatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisakatil maut wa najata minan nari wal afanal hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini taklim kita perkaranya terkait dengan hadis ilmu mazhab. Ya. Jadi memang ada sedikit perkara-perkara batin, tapi dalam konteksnya bukan tasawuf atau tarekot. Karenanya kita tidak langsung sandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Tapi sifat ilmunya umum ya. Ulama yang sangat tinggi juga mendalami perkara mazhab. Ya. Kalau ditanyakan Pak, ibu-ibu berislam mazhabnya Syafi'i ya. Tapi nggak boleh juga saklek ya. Karena kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, kalau tidak bisa diamalkannya, kita boleh beralih ke mazhab yang lain. Ya. Yang penting tuntunan akidah, tuntunan syariat yang fardu tidak bergeser dari apa tuntunan yang sudah ditentukan oleh hadis. Hari ini coba kita pahami kategori ilmu tazkiyatun nafs. Ada amalan kalau tazkiyatun nafs. Judul yang akan kita bahas ini agak berat sebetulnya, tapi Anda harus menyampaikan dasar awal keilmuan ini. Mengambil sanad ilmu atau alaqul karimah. Ya. Kalau kita mengambil sanad ilmu amalan di torekot, minta talqin namanya Pak. Nah, sudah itu diisi dengan tahkim. Itu jalan apa? Jalan pendek. Tahu jalan pendek? Jalan cepatnya gitu. Makanya orang-orang tarekot sulit sekali kalau suruh berdakwah Pak. Ya. Karena sifat dakwahnya itu lebih cenderung ke amalan-amalan batin kan. Ya. Beda dengan ulama-ulama mazhab. Beliau juga harus ngambil sanad.
namanya sanad ilmu, sanad hadis, dari perawi-perawi yang sudah ada di atasnya. Bukan dari buku aja Pak, bahkan seperti Imam Malik, dia belajar mengambil ilmunya dari gurunya itu sampai 4 tahun, 5 tahun. Face to face Pak, sampai dia berdomisili tinggal di tempat gurunya. Jadi begitu keilmuan dulu. Karena terkait dengan adab kan nggak bisa diteorikan Pak, ya harus diamalkan langsung. Jadi yang paling penting yang kita mesti bahas adalah terkait dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah, akhlak baik secara turunan Islam, ini kategorinya pasti tazkiyatun nafs, ya kan? Ya, perbaikan moral, adab. Karena kalau ini tidak kita pahami, bahkan mendekati wajib, tidak diturunkan Nabi hanya kecuali untuk akhlak gitu kan perkaranya. Jadi ini yang akan kita bahas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kita berdoa dulu. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah, mudahkanlah urusanku, apa saja urusanku, baik bertaklim, baik berikhtiar, baik dalam bersosial, ya. Lapangkan dan mudahkan. Dan yang paling penting dalam amalan talim ini, Allah meridhoi dan kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli Robbana amrina miladunka aroma wa ilana min amrina rasyada. Robbana lalu dika qulubana wadail haitana wa ablana mimadunka aroma innaka antal wahhab. Tentunya puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah yang selalu melimpahkan rahmat, hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul, bertolebul ilmi dengan keadaan sehat sentosa. Ikhwan ya ma'a rahimakumullah yang dirahmati Allah. Ulama anal kuroma pamasyik anal ajja pabimuqodima murabi hadal mahad. Asyati tentunya guru kita Sohibil Qadilah yang andung tadzimi yang dimuliakan Allah. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Kita pahami perkara sanad. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar sanad kan? Apa itu sanad? Dari segi bahasa, ini Islam nggak ngerti sanad, nggak ngerti rawi, bingung jadi isnad, ya harus tahu itu Pak. Setidaknya selayang aja ya. Karena kita akan tahu Pak, kalau itu tahu kita ngerti dalam berdoa, dalam beramaliyah. Itu gunanya ilmu. Sanad artinya yang menjadi sandaran. Jadi hidup ini mesti ada sandarannya, ada silabusnya. Nggak bisa berdasarkan pikiran kita sendiri kan. Beragama kan ada sandarannya. Orang sering menyebut mana dalilnya kan, gitu ya. Ini kalau sanad perkara laku lampah, akhlak, ya. Akhlak ini dipakai sanadnya mana? Nah, sanadnya adat, kebiasaan, gitu kan. Ya, ini secara Islam sanad itu ya, bukan secara adat. Tempat bersandarnya kita melakukan amalan. Arti lain bisa disebut sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Yakin karena sanadnya ini, ya. Gitu. Kita ke Ngunggung Sao misalnya. Kapan ke Ngunggung Sao? Ya, umpamanya. Sanatnya apa? Kalau kita ke sana, kalau daerahnya banyak bunian, ya, sandarannya di sana banyak bunian apa? Sao kok terkumpul kan?
tapurung. Kalau tapurung itu banyak buniannya. Bisa cajo apa kata sanad tadi berdasarkan kata makna nama tempat. Betul kan? Itu akal lebih enak. Ya. Nah, kalau pengen tahu, pengen lebih yakin tentu diamalkan. Pai ke situ kan. Nggak tas robo do tampeknya katanya. Ada kita nggak peka gitu kan. Ya. Di situ kita harus menjadi yang disebut ketajaman mata terakhir, memerlukan dasar keilmuan yang lain kan. Ya. Hati-hati Pak, kalau kita merasa bisa melihat dalam segi khayali di daerah yang seperti itu, kita dipermainkan nanti. Ya, masuk yang lain. Jadi menghadapi yang natural itu, Nung sampaikan, yang duduk ini ngerti ya. Tidak boleh tidak jujur. Harus jujur dengan keadaan. Ya, itu menghadapinya. Kalau capek ya capek, kalau nggak kelihatan ya nggak kelihatan gitu ya. Kalau kelihatan nggak boleh diucapkan. Nah itu kan susah Pak. Itu ngadepi yang kayak gitu. Kelihatan pun nggak boleh diucapkan. Orang lama gimana? Tabu. Apa? Tabu. Ya. Anu sedikit memberi ilmu perkara sanad dalam amalan-amalan. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan. Ya. Rangkaian urutan. Orang-orang yang menjadi sandaran. Jadi kalau bapak-bapak pengen ke Bukit Tinggi, sampai ke Bukit Tinggi nggak bisa simsalabim sampai Bukit Tinggi kan? Urutannya mana dulu? Tabing, ya, gitu urutannya, ya. Makanya kalau di hadis itu sanadnya panjang. Kalau di tarekat sama, ujungnya Rasulullah. Saya Suro Baru Batu Singke. Nah, ya nak. Saya Burhanuddin, saya Abdul Rauf, ya. Nah, ya betul kan? Sudah itu Haramayan, sudah itu Rasulullah. Sanatnya gitu. Nah, bapak-bapak kalau sanatnya salah gimana? Nah, itu yang sulit. Dalam fikih juga begitu, Pak. Harus terunut sanatnya. Jalannya nanti melenceng, Pak. Doa juga begitu. Ya. Sanatnya apa? Asbabun nuzulnya mana? Kalau doa Al-Ikhlas pakai cari rezeki nggak masuk. Ya, betul kan? Nah, kayak gitu. Itu gunanya kita memahami perkara-perkara sanad. Urutan orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Ya. Nah. Jadi yang namanya sanad dalam istilah hadis, jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Pertanyaan, matan itu apa? Matan itu redaksi. Ya. Isi kalimat hadis. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi matan. Nanti ditambah sedikit lah mah ini ya. Gitu kan? Biar supaya tegas gitu. Nggak bisa. Ah, sekarang banyak ahlul hadis menambah matan. Ya. Jadi hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Jadi sanad itu bisa jalan menyampaikan kepada matan hadis sampai perkaranya benar, redaksinya benar. Istilah lain bisa juga disebut sanad itu mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Kenapa ucapannya begini? Untuk bisa menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis, untuk bisa menyampaikannya, ya, itu disebut isnad. Apa? Isnad. Jadi ahlul hadis itu isnad. Sampai Pak? Namanya apa? Isnad, jangan. Isnad berarti dia jago nih ngurut perawi. Namanya ya? Isnad. Ya. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis, orangnya yang bisa menyampaikan isnad, orang namanya apa Pak? Musnad. Pusing dindung gitu. Itu loh. Orangnya namanya musnad. Bukan ideal ya. Bukan ya. Namanya musnad. Ya. Sedangkan hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi, ya, jelas
tadi, hadis tadi harus tahu sanad, isnad, musnad. Ya. Sampai Pak? Ya. Imam Qadi Iyadil Al-Maliki, seorang ulama mazhab, menyebutkan bahwa Abu Ali Ats-Syaqafi, ya, kalau di tarekat sering ada di depan yang disebut syekh. Kalau bapak mengenal syekh, pasti terkait tasawuf tarekat, ya, itu bedanya. Kalau imam terkait dengan mazhab, ya, tetap mempelajari ruhani, ya, tapi keahliannya lebih spesifik kepada mazhab, ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tapi ada juga persamaannya. Kita harus dua-duanya tahu itu. Kadang-kala orang tarekat itu agak alergi bermazhab. Begitu juga kebalikannya. Orang mazhab alergi ke tarekat, ya. Imam Qadi Iyadil Al-Maliki, berarti jelas ini terkait dengan Imam Malik, ya. Menyebutkan bahwa Abu Ali Ats-Syaqafi mengambil akhlak, ilmu akhlak, sanad akhlak dari perilaku Muhammad bin Nasir Al-Marwazi. Rawinya begitu diambil, ya. Hingga perlu bermukim di Samarkand, nama suatu tempat, selama 4 tahun. Ngambil ilmu wakat aja dia sampai 4 tahun, ya, dan tinggal di sana. Nggak semudah seperti sekarang ngambil ilmu kan. Itu berat ya Pak. Sampai bermukim, padahal jauh tempatnya. Sedangkan Muhammad bin Nasr mengambil dari Yahya bin Yahya, kemudian Yahya mengambil dari Imam Malik, sampai bermukim bersama Imam Malik selama setahun. Setelah beliau mengambil periwayatan hadis, ini ilmu hadis, ya. Tatkala ada yang bertanya mengenai hal itu, maka Yahya bin Yahya menjawab, sesungguhnya aku bermukim dalam rangka mempelajari akhlaknya daripada Imam Malik, ya. Walaupun dia mendalami ilmu hadis. Kan bisa aja ilmu hadis itu dengan bukunya, kitabnya kan. Tapi kalau ngelihat akhlak pribadinya kan harus bermukim. Betul kan? Nah, ini guru nih hobinya batu cincin, ikan. Menurut Islam akhlaknya baik nggak? Ya gitu ya. Ada bisa baik, ada tidak, Pak. Betul kan? Ya. Betul kan? Di situ dipelajari, ya. Jadi di sini dia mengambil kesimpulan, Yahya ini, sesungguhnya aku bermukim dalam rangka mempelajari akhlak yang akan kuambil ilmu hadis ini. Sesungguhnya akhlak beliau ini sama dengan akhlak para sahabat dan tabiin. Ya. Bukan dia pernah bermukim di sahabat karena sudah jauh bedanya, tapi dia mempelajari buku sahabat dan tabiin. Ya. Dengan demikian, tidak hanya ilmu fikih atau periwayatan hadis yang bersanad, mendalami akhlak pun zaman dulu, ya, sedemikian susahnya sampai bermukim, ya. Sehingga tidak cukup teori saja, tapi perlu belajar melalui model hidup. Namanya model hidup. Model hidup si Akang tuh gimana? Yang model hidup, yang duduk ini kan mesti dipelajari sampai bermukim di tempat, ya kan? Dan ini perlu pasti lama berinteraksi dengan ulama tersebut untuk bisa mempelajari akhlak mereka. Sedangkan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi itu ulama besar, rujukan mazhab Az-Zahiri, ya. Sebuah mazhab Az-Zahiri itu sebuah mazhab aliran yang memiliki metode tersendiri yang berbeda dengan 4 imam mazhab, ya, dalam mengambil kesimpulan hukum, yaitu dengan mengacu kepada zahir nas serta menolak metode qiyas. 4 mazhab seperti mazhab Syafi'i, Imam Maliki, metodenya qiyas. Dia menolaknya. Az-Zahiri ini menolaknya.
Itu sebabnya ulama yang memiliki banyak karya sering terlibat perdebatan. Zaman dulu aja sudah perdebatan di atas tabiin, Pak. Dengan para ulama mazhab Maliki atau Imam Empat Mazhab, yang merupakan mazhab yang dianut di wilayah Andalusi waktu itu. Jadi jangan heran, Pak, kalau sampai kiamat tetap aja ada orang yang membahkan jenggot, cingkrang, ya kan? Karena beda-beda alirannya. Karena itu tidak khilafiyah, kita nggak perlu permasalahkan. Pasti mereka mempunyai sandaran sanadnya kan? Ya. Bahkan dalam kitab Al-Muhallah, Ibnu Hajam mengkritik seluruh imam empat mazhab dan lainnya dengan ungkapan cukup pedas, cukup untuk mengungkapkan pedasnya pernyataan Ibnu Hajam terhadap para ulama lainnya. Nggak perlu kita pelajari. Seorang ulama juhud, Abu Abbas bin Salih, sampai berkata lidah Ibnu Hajam ini sama dengan pedang hajat. Jadi ulama dulu ada itu kalau nasihatinya pedih gitu, ya tegas, pedih, bahkan menusuk gitu. Sampai disebut lidah Ibnu Hajam ini sama dengan pedang hajat. Pedang hajat itu pedangnya punya gubernur Madinah yang zalim, main tebas saja gitu. Jadi mengenai yang terjadi pada Ibnu Hajam, Imam Asy-Syatibi dalam Al-Mufaqatnya sampai berkata, menyampaikan mengenai pentingnya harus ada yang disebut bermulazamah. Arti bermulazamah gini, tabayun kita. Kalau orang berkata gitu, tabayun dulu. Jangan bersangka buruk, tapi bersangka baik. Karena dia juga ada mengikuti secara sunut rawi. Ya. Atau melakukan interaksi dengan jangka waktu lama dengan guru, ya, supaya dengan mereka supaya kita paham. Jadi dengan hal ini jatuhnya pencelaan terhadap Ibnu Hajam Az-Zahiri, dan sesungguhnya ia tidak bermulazamah karena dia tidak bermulazamah ke ulama mazhab, ya, kurang tabayun gitulah, dan tidak beradab. Boleh dikata itu tidak beradab. Jadi ada ulama-ulama yang garis keras. Kalau apa kata gue ini nggak menyakitkan, gue nggak akan datang lagi, gue nggak akan minta nasihat. Padahal itu salah, nggak begitu. Itu namanya tidak bermulazamah. Sampai apa? Mulazamah. Ya. Ingat, mulazamah itu terkait berkah. Bahasanya terkait dengan berkah. Jadi berbeda pendapat itu nggak sama, beda. Tapi kalau berbeda pendapat, apa kata kemauan kita sendiri, itu berarti an-nafs, ya, ya berarti bermasalah. Sampai-sampai Imam Asy'uti atau Imam Syatibi juga melanjutkan menyampaikan bahwa para penuntut ilmu perlu untuk mengambil teladan dan adab bermulazamah, bertabayun kepada guru mereka maupun kepada guru-guru yang lainnya. Nah, menurut Imam Syatibi juga Imam Malik memiliki kelebihan dalam hal ini, meskipun tidak menafikan bahwa ulama yang lain juga ada kelebihan. Nah, Al-Muhadits Muhammad Awamah An-Hanafi mengomentari bahwa sepertinya Imam Malik berbicara mengenai dirinya sendiri. Ya. Karenanya Imam Qadi Iyad Al-Maliki menjelaskan bagaimana para ulama mengambil akhlak sehingga sampai kepada Imam Malik. Beliau menyebutkan bahwa Abu Ali At-Syaqati mengambil akhlak dari perilaku Muhammad bin Nasir Al-Mawardi sehingga perlu bermukim di Samarkand sampai 4 tahun. Sedangkan Muhammad bin Nasr mengambil dari Yahya bin Yahya, kemudian Yahya mengambil dari Imam Malik hingga bermukim bersama Imam Malik selama setahun. Setelah beliau mengambil periwayatan masalah hadis. Jadi ada yang bertanya mengenai hal itu. Maka Yahya bin Yahya menjawab, sesungguhnya aku bermukim dalam rangka mempelajari akhlaknya. Sesungguhnya akhlaknya seperti akhlak sahabat dan tabi'in setelah dia bermukim di sana. Begitu juga Ibnu Qasim, murid dari Imam Malik, juga pernah menyampaikan, aku telah mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun. Dari masa itu 18 tahun aku mempelajari adab. Sedangkan sisanya 2 tahun hanya belajar ilmu. Penting adab atau penting ilmu? Adab. Adab itu tidak belajar ilmu. Adab itu hanya nonton. Laku perbuatan itu diikuti. Kalau dia mengeluarkan syakafa atau disebut nasihat, dia terima bulat dulu. Karena kepada guru itu dia membaca dalam konteks kultur zamannya. Hari ini kamu harus beradab begini. Hari kedua kamu adabnya ini. Jadi nggak bisa dibantah
dengan apa yang disebut waktu, ya, gitu. Problemnya itu sebetulnya dari di kehidupan sekarang. Jadi kurang mengikuti pola tarbiyah, pola nasihat secara Islam yang sesungguhnya asli, ya, tarbiyahnya. Ya, memang kita ada hak bebas, tapi disiplin ilmu ruhani itu tetap ada adab yang perlu kita pahami dulu, ya. Para imam lainnya juga menempuh apa yang ditempuh. Imam Malik, Imam Syafi'i, sampai 6 tahun loh sama gurunya. Adab dulu, ya. Jadi salah satunya adalah syubah al-ustad, harus berinteraksi dengan guru. Sudah itu tulu az-zaman, waktu yang agak lama untuk bisa mengikuti aturannya. Ya kalau hari ini manakib harus. Kalau ada niat ingin kemari, ya, karena niatnya untuk bertalim, kena itu pasti bisa hadir sini. Pas kita buka talim, kalah dengan usahanya, kalah dengan saudaranya, kena dia, tergeser kita. Jadi apa niatnya, kan gitu, ya. Jadi bapak-bapak ingin pindah kemari, niatnya untuk bertemu apa yang disebut dulu al-zaman atau subah al-ustad, bertemu dengan ustad, bertolebul ilmi, itu prioritas. Bapak-bapak hidup itu menunggu apa-apa? Menunggu sholat, kan? Ya, jangan dibalik. Zuhur aja nanti kita istirahat, dosa. Ya, nggak boleh. Nah, nanti zuhur kita istirahat lah, berarti niatian nunggu zuhur supaya bisa istirahat. Padahal enggak. Kita kerja itu untuk menunggu prioritas sholat zuhur atau sholat asar, gitu. Itu ajaran Islam. Lantas ada apa yang dipelajari oleh di majelis Imam Ahmad? Jawabannya adalah perilaku, akhlak, tapi adab yang dipelajarinya. Ya. Guru adalah orang tua dalam ilmu. Betul kan? Nah, para ulama sendiri ketika menjalani tradisi ini akan terbentuk mental ruhaninya bahwa para guru adalah orang tua. Imam An-Nawawi ketika menyampaikan pentingnya biografi para ulama atau yang disebut manakib, menyebutkan mereka adalah para panutan pendahulu kita, maka mankobah nasihatnya harus diikuti dan didengarkan walaupun akal kita tidak menerimanya. Itu ya, seperti orang tua kita. Kadang-kala orang tua kita itu kan ngomong kadang-kala nggak keterima lagi, kan? Nggak boleh, aja nggak boleh dong. Ya, saat menyampaikan biografi Muslim bin Khalid Az-Zanji, Imam An-Nawawi menyampaikan Muslim radhiyallahu anhu adalah salah satu dari kakek-kakek kami dalam rantai fikih yang bersambung dengan kami hingga Rasulullah SAW. Demikian pula tatkala menyampaikan mengenai biografi Imam Ibnu Saraid, beliau adalah salah satu kakek-kakek kami dari jalur fikih. Ketika seseorang sudah sampai tahapan ini, maka ia akan sangat menjaga adabnya. Ya, kalau sudah terjaga adabnya, ilmu itu datang. Pertama, nanti dia tidak bisa meremehkan orang yang tua, ulama, amanah, tidak bisa meremehkan. Tidak pula tergesa-gesa dalam menghakimi, bisa menjaga pembicaraan. Jadi intinya bukan teori, ada, ya. Merasa bahwa ilmunya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka, maka akan tawadu seperti sikap seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan ini tidak akan dimiliki oleh mereka yang tidak menempuh tradisi secara sanad atau mengambil sanad secara adab atau mengambil sanad secara akhlak. Bukan teori. Kalau teori di luar banyak, ya. Jadi lebih dekat ke mujalamah, bermujalamah terhadap gurunya, ya. Jika Ibnu Hajjam itu merupakan seorang alim juga, muhadis juga, faqih, lugawi, memiliki banyak guru, bisa salah dalam hal ini karena tidak bermulazamah, tidak ada adab.
Lantas bagaimana dengan nasib kita yang belajar ajaran agama Islam tanpa guru, ya? Atau hanya belajar otodidak sendiri, atau dengan mencukupkan diri hanya membaca buku, atau tidak mempelajari adabnya guru, maka ini prosesnya sungguh-sungguh menjadi akan gagal. Istilahnya begitu. Dan ini diungkapkan oleh ulama-ulama lama. Jadi secara struktur hadis, ya, terdiri atas dua komponen utama, ada sanad, ada isnad. Rantai penutur dan matan. Matan tadi apa namanya? Isinya atau redaksi. Jadi Bapak, matan hadis artinya apa, Pak? Isi hadis. Ya. Sanad, perawinya, urutannya. Ya. Contoh, Musaddad mengabari bahwa Yahya menyampaikan sebagaimana diberitakan oleh Syu'bah dari Qatadah, dari Anas, dari Rasulullah SAW, kemudian bersabda. Ini berumatan. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia cinta untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Begitu cara menyampaikan adab daripada suatu hadis. Misalnya gini, malu adalah bagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari, nggak tepat itu. Nggak ada adab itu. Nggak bisa gitu, ya. Makanya repot juga ya kalau jadi ulama. Nanti bisa diketawain sama ahli hadis. Ya, kan sering kita nge-share, main hadis, main potong aja, main penggal aja, matannya salah kaprah. Hati-hati Pak, nggak jadi doa loh, nggak jadi berkah. Ya. Karenanya yang namanya sanad ialah rantai penutur atau rawi periwayat hadis harus ada, karena di situ ada berkah. Doa itu yang kita menyampaikan walaupun itu di medsos Pak, akan sampai melalui rawi-rawinya. Itu perjalanan rohani, maka kita mendapat berkah gitu. Jadi yang namanya rawi adalah masing-masing orang yang menyampaikan hadis tersebut. Harus ada, karena itu jenjangnya. Dalam contoh tadi Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah, Anas. Awal sanad ialah orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis. Awal sanad itu begitu. Ya. Orang ini disebut mudawin. Apa namanya? Mudawin atau muqarid. Karenanya sanad merupakan rangkaian seluruh penutur itu mulai dari mudawin hingga mencapai Rasulullah. Ini Pak. Bapak-bapak sering dengar seorang guru kok tahu pemecahan persoalannya. Ya. Nanti akan dijelaskan melalui rawi Pak. Gini, ini ternyata biang keroknya ini rumpun dari datuknya. Datuknya dulu pernah jolim. Maka hilang rezeki kita runut rawi untuk masalah waris. Namanya Pak. Maka kita harus mengikuti rawi. Pertama orang-orang yang rohani kita akan menempuh tempatnya. Ya, maka di situ akan terbaca secara hukum makro. Ya, setelah kita melakukan apa Pak? Ritual sanad. Tahu Pak? Ritual sanad. Maka dia terbaca. Ini ke sini, dari ini misalnya. Oh ternyata datuknya ini namanya. Nah, dia dendam. Kena racun. Nah itu harus diatasi Pak. Dengan doa. Dengan pengatakan. Karena beliau itu sudah bergeser waktu kan. Bergeser waktu. Kita bisa masuknya, membantunya dengan apa Pak? Dengan yang masih tinggal secara juriat. Tahu nggak? Juriat itu harus melakukan sesuatu. Hati-hati Pak, utang itu dibawa mati. Sampai nggak? Harus tuntas. Jadi bapak-bapak kalau hidup itu kok begini aja. Sial terus katanya kan. Ingat Pak, Bapak harus menurut rawi dan sanad ke atas. Yang sudah tidak ada. Dan itu bukan ajaran klinik. Ya. Karena manusia sesungguhnya nggak ada yang mati loh. Yakin Pak? Hanya pindah tempat. Tuh, ya.
Bahkan kemuliaan orang yang sudah pindah tempatnya itu lebih jelas melihat kita di bawahnya. Aidil nggak percaya kalau bapak ibu Aidil itu melihat Aidil lebih tajam dari di keadaan sekarang. Kalau nggak percaya Aidil mati. Nah, Aidil bisa melihat anak cucu Aidil lebih jelas. Tuh. Jadi kita mesti hargai itu kan. Makanya ada yang disebut ziarah kubur, bukan bid'ah ini. Dan itu ajaran Islam. Ya. Betul kan? Makanya sekarang tanya, hati-hati kita kalau punya orang tua perempuan, kunci berkah itu ada di ibu loh. Pas ibu meninggal, kunci berkah bapak-bapak, kekuatan spiritual sendiri loh. Doa ibu, jangan disakiti ya, minta doa ya. Karena wasilahnya itu. Yang duduk ini udah sedih sebetulnya. Orang tuanya udah nggak ada. Ya, hati-hati Pak. Kalau masih punya orang tua itu kesempatan baik bener deh. Kalau di Andong itu kalau masih ada orang tua kita itu nggak boleh sedih, nggak boleh dibawa masalah, ya, nggak boleh dikasih susah, ya, dan harus diselesaikan masalah orang tuanya kalau kita sudah balik. Maka dia akan selesai hidupnya. Demi Allah tuh. Itu kata Nabi. Bukan dibuat susah. Kacau tuh. Dan itu semua ulama tahu deh, ya. Perkara itu tahu deh. Jadi hati-hati kalau masih ada orang tua, tolong muliakan orang tua kita. Karena pintu berkah dan rezeki doa masih ada di orang tua kita. Setuju ya? Kemana nih ngaji? Ini terkait sanad, terkait juriyat. Ya. Kita bahas lagi. Jadi secara rawi Al-Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatada, Anas, Nabi Muhammad SAW. Jelas runutnya gitu. Karenanya yang namanya sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur rawi yang bervariasi. Ya, ini apakah bisa menyangkokkan kita sanad rawi kita kepada Nabi dari Minang? Jawabannya bisa. Dari Minang larikan ke Minangkabawi. Mungkin guru kita masuk ke Minangkabawi. Dari Minangkabawi ke Madinah. Ya. Nah itu yang susah Pak. Tarik jalan itu yang susah. Wilayah itu harus bertanya kepada ahli juriyat namanya. Namanya Pak? Ahli juriyat. Kalau nggak ketemu, Bapak nggak ketemu. Ya, sulit. Bersyukur Bapak masih bisa, Andung masih mau menolong secara juriyat. Ya. Jadi masing-masing kan amalannya beda. Ya. Jadi udah signifikansi jumlah sanad itu dan penutur itu dalam setiap tabakoh sanad ini akan menentukan keberhasilan dan akan menentukan derajat hadis benar matan atau tidak. Ya. Hal ini dijelaskan lebih jauh dari klasifikasi hadis. Jadi dengan begitu yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya ialah keutuhan sanad, jumlahnya, perawi akhirnya. Perawi akhirnya itu keturunan juriyatnya masih ada atau enggak? Ya, itu. Nah, ini agak berat kaji ini ya, enggak ya? Enggak. Nah, kita. Jadi sebenarnya penggunaan sanad sudah dikenal sejak zaman sebelum datangnya Islam loh Pak. Zaman Romawi itu pakai sanad juga. Hal ini diterapkan di dalam mengutip berbagai buku ilmu pengetahuan lainnya. Akan tetapi mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi. Itu lebih benar. Kita pahami sekarang sanad. Itu tadi sanad ya. Sekarang rawi supaya tahu. Rawi adalah orang-orang yang menyampaikan suatu hadis. Ya, rawi. Sifat-sifat rawi yang ideal adalah gini. Bapak bisa jadi perawi? Jawabannya bisa. Ya. Bukan pendusta. Dan bisa disebut rawi itu orang yang mengamalkan hadis. Sampai Pak? Ya. Syaratnya bukan pendusta, tidak dituduh sebagai pendusta. Bapak nggak berdusta tapi dituduh pendusta juga nggak bisa. Nggak susah ya?
Berarti Bapak ada sesuatu, bukan karena bohongnya Bapak berdosa. Ini Bapak tidak melakukan dosa, tapi Bapak lakukan dosa. Berarti ada sesuatu yang dia salahi yang selanjutnya. Karena sebetulnya tidak ada orang kena fitnah. Perhatikan nggak? Karena hukum kita adalah furqan, tuh ya. Jadi mau nyalain di orang lain, nggak bisa, nggak bisa. Kedua, tidak banyak salahnya. Ketiga, teliti. Keempat, tidak fasik. Kelima, tidak dikenal sebagai orang yang ragu-ragu. Ya, peragu. Bukan ahli bid'ah. Ya. Ya. Bid'ah dolalah ya, bid'ah yang jelek. Kuat ingatannya. Ya, itu perawi. Kalau perawi nggak kuat ingatannya, bingung Pak, putus nanti. Ya, masa saya dari Syekh Abdul Rauf langsung nyangkoknya ke Siti Jenar kan? Coba, nggak ada hubungannya ya. Syekh Abdul Rauf itu langsung ke Syekh Burhanuddin kan, nggak ke Siti Jenar kan? Nah, jadi hati-hati Pak. Jadi harus kuat ininya ingatannya. Tidak sering bertentangan dengan rawi-rawi yang kuat. Ya, sekurangnya dikenal oleh 2 orang ahli hadis pada zamannya. Ya, jadi berat Pak jadi perawi itu. Untuk mengamalkan hadis itu berat. Jadi rawi yang tidak ada catatannya itu disebut majhul. Perawi yang tidak populer diragukan hadisnya Pak. Jadi populer perlu Pak. Makanya kalau sudah mendengar misalnya Bukhari Muslim, kita yakin benar ya. Ya, misalnya hadis riwayat Aidil Iwan, bingung kan? Aidil Iwan populernya kapan ya gitu? Umpamanya gitu Pak. Ya, kan nggak bisa gitu. Jadi populer juga perlu rawi itu. Jadi ini perlu sedikit pemahaman hadis ya supaya kita lebih ngerti. Ya. Ujung sanad itu sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad atau bukan? Walaupun nyebutnya Muhammad, tapi bisa tidak berujung pada Nabi Muhammad kalau melihat dari rawi. Jadi berat ilmu hadis itu. Ya, walaupun dia menyebut ujungnya Nabi Muhammad SAW bersabda, pas ngelihat matan, isinya, redaksinya itu bukan dari Nabi. Akan ketahuan Pak. Ya. Matan hadis sendiri dalam hubungannya dengan hadis lainnya yang lebih kuat sanadnya. Apakah ada yang melemahkan atau menguatkannya, itu terlihat dari redaksinya. Dan selanjutnya dengan ayat dalam Al-Quran ada korelasi. Ya, jelas. Jadi kalau seorang ahli hadis tidak mau fasir, tidak ngerti paham Quran, maka hadisnya itu sering melenceng Pak. Karena hadis itu jarang sekali tidak terkorelasi dengan Quran. Ya, dengan bahasa Quran. Bisa ketahuan kalau hadis itu dibuat-buat ya. Disitulah letak ketitikan keaslian hadisnya, pasti Allah memonitornya Pak. Ya. Karena itu mengambil ilmu juga bisa disebut dengan sanad keilmuan. Bapak mau ngambil ilmu apa? Ya, harus ada rawinya Pak. Ini. Ilmu yang duduk ini misalnya ilmu bedah tanpa operasi. Sanad Bapak tidak ada bedah situ. Rawi turutannya nggak ada. Bapak nggak bisa. Ternyata bapak-bapak hanya bisa yang jelek ilmunya. Contohnya misalnya ilmu si Jundai, gasing tangkorak. Kok bisa ini ya? Ternyata rumpun juriyat di atasnya mempelajari adab menggunakan gasing tangkorak. Maka bapak bisa. Itu sanad gitu. Jadi pengambilan itu bisa dilihat dari runut rawi ke atasnya gitu. Maksud yang Andung sampaikan paham gak nih? Paham ya? Jadi pengambilan ilmu itu harus dilihat dari faktor juriyat tadi. Ya. Terutama dalam konteks akhlak ya, agama, terus keilmuan yang sifatnya lebih cenderung kepada ruhani. Makanya ada disebut sanad keilmuan. Sanad keilmuannya setidaknya terdapat 2 aspek penting sebagai jalan dalam mengambil sanad keilmuan.
memahami ilmu Islam pertama. Bisa dari orang-orang dulu, juga bisa mengambil ilmu, bisa dari pengalaman yang diberikan. Itu juriat. Gini, Andung akan berbicara bukan orang dulu. Itu terkait dengan wakat. Tapi dengan pengalaman yang terjadi, itu otentik. Gini, kenapa hari ini perang Badar terus? Besok perang Badar lagi. Kan itu otentik, ditunjukkan sama Allah. Bapak-bapak kalau menerima itu menjadi trauma, maka bapak-bapak kena itu. Itu bukan trauma. Ngerti nggak? Sampai nggak? Maksud Anda ngerti nggak? Itu bukan trauma. Itu sanad ilmu secara pengalaman hidup. Kita harus bisa mengambilnya. Kenapa begitu? Jadi faktornya apa? Pahami dulu ilmunya. Gini, kita bahas ya. Tidak semua orang punya akses kepada sanad orang-orang dulu. Karena itu memerlukan garis jalan juriat wasilah yang benar. Ya, bapak-bapak punya akses gak ke Syekh Abdul Rauf? Itu harus ditanya ke ahlinya. Tidak semua orang kan begitu. Yang duduk ini ada akses ke Gunung Jati. Ya, itu otentik. Jadi bapak hanya bisa mengambil ilmunya kemana Pak? Pengalaman yang terjadi. Sama nggak? Itu bukan ujian dan jangan dijadikan trauma. Allah berkehendak menunjukkan sanad keilmuannya dengan pengalaman yang terjadi. Baik pengalaman itu menyakitkan maupun pengalaman itu menyenangkan. Begitu cara Allah mendidik. Sampai kita paham sering diulang-ulang itu sama Allah. Skenario Tuhan begitu aneh. Kalau kita itu dijadikan negatif thinking, suatu trauma, suatu penyiksaan, maka diulang lagi itu. Itu ada kena di syariat disebut memohon kalam doa. Doa kita memohon mengeluh dengan itu lagi. Boleh masalah kok. Trauma den, harus di back begini. Nggak bisa gitu. Harus larikan ke sanad ilmu bahwa itu Allah berkehendak memberi ilmu ya. Tidak semua orang punya akses untuk ilmu-ilmu lama. Sebagian alasan meskipun faktanya tempat menuntut ilmu itu sudah tersebar luas. Ada satu sanad yang penting dalam hidup, yaitu sanad pengalaman. Namanya sanad pengalaman. Ini yang akan dibahas ya. Semua pengalaman dalam hidup antum, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu terjadi pasti atas izin Allah. Yakin gak Pak? Yakin gak? Pasti atas terjadi izin Allah. Jangan menyebut takdir ya. Ya. Jangan menyebut sebab orang lain ya. Betul kan? Jangan juga menyebut karena dosa saya ya. Jangan. Nyebutnya apa Pak? Izin Allah kalau kita ingin mendapatkan sanad pemecahan ilmunya. Tuh duduk kan nih. Bapak-bapak jomblo, Pak Iwan belum berkeluarga. Itu Allah mengizinkan. Mengizinkan. Bapak-bapak cari sebabnya. Tidak ada niat izin Allah. Sulit bapak-bapak memecahkan persoalan. Maksud yang Andung sampaikan paham nih? Paham gak nih? Paham ya? Nah. Ikuti dulu ya. Ikuti dulu ya. Sekarang enggak, pas kita ada persoalan apa yang dicari? Kambing hitam? Menyandarkan untuk menyelesaikan diri sendiri? Enggak. Allah ini ngizinin ada persoalan ini. Enak gak Pak? Enak gak? Mau gak dapat sanad ilmu? Jadi mainannya kan gak doa Pak. Paham? Yang sering tidak tahu adalah sanad pengalaman. Semua persoalan, senang, baik, susah,
Jangan sandarkan ke adab, jangan sandarkan keseimbangan. Itu semua Allah mengizinkan, titik. Bapak-bapak kemarin pergi sampai gempor lutut bapak-bapak jalan panjang. Allah juga pergi ke sana karena mengizinkan. Jangan salahin si Anu, katanya bilang deket Anu, padahal jauh, jangan. Itu cari persoalan. Kenapa bapak bisa pergi ke sana? Karena Allah mengizinkan. Gampang. Jadi repot kalau nggak jadi Anu. Ke pangkal dulu gitu. Nanti panjang pula persoalan kan. Memang itu konsep ilmu, sanad ilmu begitu. Bapak-bapak sampai ke sana izin Allah. Izin Allah ya. Kalau Allah tidak mengizinkan gimana? Hah? Nggak ada keluar itu di YouTube atau di gambar-gambar itu ya, nggak ada ya. Nggak keluar kan? Iya. Jadi tidak mungkin kita mengalami sesuatu. Disinilah kedaulatan Allah. Bapak-bapak bisa ngambil nggak waktu datang ke sana ilmu? Ternyata kalau dia pandai mengambil sanad pengalaman, gua kalau ke sana ternyata butuh pemanasan. Setidaknya sebulan lah dulu ya. Jangan merokok 2 bulan. Gitu. Setuju Pak? Diambil pengalaman tadi gitu. Kenapa hari ini gue ngegaplokin bini ya? Besok kok gue marah lagi sama bini ya? Allah ngizinin loh. Artinya kalau Allah ngizinkan, apa Pak? Allah sayang nggak? Bukan ajab kan? Iya kan? Kita ambil hikmah, mesti gimana kalau itu terjadi? Iya kan? Maka dimudahkan Bapak mendapatkan ilmu itu. Jadi besok kalau ada persoalan, apa yang mesti kita tanamkan? Ya, ternyata iya ya Allah mengizinkan hari ini. Ya Allah berilah saya ilmunya dengan pengalaman ini supaya saya bisa mengetahui untuk persoalan kalau terjadi ini lagi. Duduk. Itu lebih makbul daripada bertapa berata menyelesaikan persoalan. Enggak sulit Pak. Sulit. Bener ini. Duduk gak tuh? Duduk ya. Nah, sekarang tanya nih Anu ya. Ikhwan kenapa belum dapat jodoh? Ikhtiar udah ada lah. Karena dia jadi Tuhan. Kalau nggak di sini ke sini. Ini Allah mengizinkan begitu. Ya. Itu dulu aja. Allah mengizinkan, kamu belum dapat ya. Allah mengizinkan ya. Udah ada ya. Nanti terbuka di satu sanad lagi, Pak. Ada ya. Jadi jangan capek ya, jangan capek. Ada persoalan, Allah ngizinin. Ya. Allah ngizinin. Nggak mungkin lah Allah nggak ngizinin. Ya. Kalau Allah nggak ngizinin, persoalan itu nggak terjadi. Setuju? Setuju. Ya. Jadi itu salah satu keadilan Allah. Kalau keadilan Allah, Allah adil ya. Adil bahasanya positif atau negatif? Positif. Jadi sanad pengalaman terkait dengan keadilan Allah. Sanad pengalamanmu yang diberikan Allah, nasihat dari Nabi. Jangan sekali-kali disalahkan, walaupun itu menyedihkan. Duduk. Kata Nabi, jadikan taklim ilmu. Nah, ini repotnya. Apa namanya? Taklim ilmu. Nah, supaya pengalaman yang menyakitkan tidak berulang kembali. Menjadi pelajaran. Caranya, Allah itu yang mengizinkan. Karena di sana letak keadilan Allah. Allah al-adli. Maha adil. Jadi jangan jadi trauma ya. Jangan cari kambing hitam ya. Jangan cari perlindungan ya. Kalau dijadikan itu, ini namanya cerdas tapi jahlun.
Nggak enak kan? Nggak enak ya? Pola pikir kita berubah. Paham ya Iwan ya? Aduh. Mudah-mudahan paham deh. Jadi di sini konstruksinya, ilmunya, semua konstruksi ilmu pasti ada aksiomanya. Paham gak nih? Ada aksiomanya. Nah, artinya ada dasarnya. Di mana? Karena tidak semua teraplikasi dengan ikhtiar manusia. Enggak. Lagi-lagi ada ilmu, ada penterjemahan juga, agar kita tidak hidup sendiri dari pengalaman kita saja. Ya, bapak-bapak punya pengalaman, jangan egois, Pak. Masa punya pengalaman egois, Pak. Ya. Nggak boleh. Ya. Nggak ngertiin dong. Tunggu dulu. Kamu belajar dari masa lalu juga kan? Ya, betul kan? Kebanyakan muslim sekarang masa lalu dianggap berlalu. Itu persoalannya. Masa lalu itu diolah, bro. Itu ajaran Islam. Dipaskan sama zaman sekarang. Seperti apa? Maksudnya ketika mengambil ilmu dengan mendengar, membaca, kita berpotensi salah reinterpretasi. Kalau dari membaca saja, sering salah dalam reinterpretasinya. Sehingga kita harus belajar banyak. Kan sering terjadi begitu. Ada sesuatu yang kita sangat pahami sebetulnya dalam hidup. Pengalaman dari kecil. Terkait loh sekarang. Jadi pengalaman bapak kecil itu terkait sampai gede. Ya, terkait loh. Dong takut ya. Pak Aka sudah nikah lah 30 lebih. Ada pengalaman dari ketek namanya. Enggak bohong itu. Itu bukan karma. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi. Jadi pengalaman itu diolah. Jadikan ilmu. Jangan dijadikan trauma. Duduk ya. Itulah kita sering salah interpretasi kita dalam perkara-perkara rohani. Kita ikhtiarkan trauma, kita back langsung gitu. Wah, jadi repot, Pak. Nggak bisa begitu terjadi seperti itu. Kita mengalami banyak hal. Itu juga bisa terjadi dasar kita ke arah mana. Karena kita tahu sudah mengalami benar-benar otentik dari pengalaman. Ya kan? Nah, ini sama halnya dengan teori keilmuan. Maksudnya yaitu kalau antum tidak melakukan, antum tidak memahami ilmunya, hanya tahu ilmunya. Paham dengan tahu beda nggak? Beda, tempe dengan oncom aja beda kok. Iya kan? Tahu saya, ya udah tahu. Ente betul tahu, tapi nggak paham. Beda ya? Jadi dua-duanya sama penting, Pak. Harus paham, harus tahu. Jangan dipisah. Ya. Yang punya akses belajar sebanyak-banyaknya, yang sudah aksesnya pelajari hidup sesungguh-sungguhnya, tentunya melalui tuntunan yang benar Islam agama kita. Karena siapapun di tengah hutan atau di tengah perpustakaan, tengah hutan itu di tengah perpustakaan, bro, ngerokok dulu lah, ya.